Oke, untuk tutorial kalkulus 2 sebelum UTS itu ada 2 pertemuan. Setelah UTS juga sepertinya akan 2 pertemuan. Untuk materi kalian itu yang sebelum UTS ada integral tak tentu dan integral tertentu ya. Untuk integral tak tentu sendiri ada beberapa teknik untuk menyelesaikannya. Ada teknik substitusi, pecah rasional, trigonometri, kemudian ada integral parsial. Selanjutnya untuk integral tertentu itu terdiri dari teorema fundamental kalkulus, kemudian ada integral dengan definisi, dan integral tak wajar. Untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai integral tertentu. Integral tak tentu. Kita akan mengerjakan sejumlah latihan soalnya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, mungkin aku mau ngingetin dulu. Kalau kalian mengerjakan kuis, tugas, ataupun ujian, itu lebih diperhatikan lagi penulisannya. Aku mau reminder beberapa hal. Yang pertama itu penggunaan implikasi sama biimplikasi. Oke, kalian harus berhati-hati kalau menggunakan simbol ini. Dari tugas yang aku periksa, ada yang mengerjakannya seperti ini. Misalkan integral x dx. Kemudian ditulis seperti ini. Nah, x kuadrat plus y. Ini penggunaannya tidak tepat ya. Implikasi itu menandakan jika A maka B. Misalkan seperti ini. Jika A maka B. Ini tidak tepat ya. Seharusnya menggunakan sama dengan. Penggunaan yang tepat itu misalnya seperti ini. Kalau X lebih dari 1, jelaskan X-nya lebih dari 0. Bisa kita gunakan implikasi di sini. Kemudian perbedaan implikasi dengan biimplikasi itu cukup penting juga. Kalau implikasi ini satu arah, sedangkan biimplikasi itu dua arah. Misalkan seperti ini kita nggak boleh menuliskan seperti ini ya. Karena kalau X-nya lebih dari 0, belum tentu X-nya lebih dari 1. Tapi kalau X-nya lebih dari 1, pasti X-nya lebih dari 0. Berarti kita cukup tuliskan seperti ini. Kemudian kalau kalian melakukan pengerjaan, misalkan substitusi, misalkan integralnya sudah sampai sini. Katakanlah seperti ini. Kalian jangan menuliskan substitusinya di atas ini ya. Itu agak kurang rapi ya. Selain itu juga bisa terlewat ketika mengecek. Oke, untuk soal pertama ini, mungkin bisa kalian coba kerjakan dulu, sekitar 2 atau 3 menit.
Oke, untuk soal ini ada yang sudah selesai mengerjakan atau sudah setengah pekerjaan, sudah dapat idenya mungkin? Kita pakai teknik apa di sini? Ada yang bisa bantu untuk soal ini? Oke, di sini kita menggunakan teknik substitusi ya. Ada yang tahu kita substitusi apa? Oke, di sini kita substitusi X kuadrat plus 4 ya. Kalau kita perhatikan di sini X pangkat 3 kan bisa kita tulis sebagai X kuadrat dikali X. Nah, kalau X kuadrat plus 4, itu kalau kita turunkan kan menjadi 2X. Di sini ada X, nanti bisa kita gunakan untuk mempermudah substitusinya. Di sini kita melakukan substitusi itu untuk menyederhanakan ya. Jadi kita coba supaya akar ini setidaknya bisa hilang. Kalau kita coba substitusi X kuadrat plus 4, kita tuliskan dengan mensubstitusi Y sama dengan X kuadrat plus 4, diperoleh dy dx ini akan sama dengan 2X. Kita peroleh X dx akan sama dengan dy per 2 ya. Kemudian kita peroleh juga integralnya. Ini sama dengan integral X pangkat 3-nya kita ubah dulu menjadi X kuadrat, kemudian dikali X dx. Kemudian untuk pecahannya, untuk penyebutnya masih sama, X kuadrat plus 4, akar X kuadrat plus 4. Kemudian di sini X kuadratnya bisa kita substitusi Y minus 4 ya. Di sini Y minus 4, kemudian dy per 2, kemudian penyebutnya menjadi Y akar Y. Oke, selanjutnya 1/2 konstanta bisa keluar dari integral. Jadi 1/2 integral Y minus 4 per Y akar Y dy. Oke, selanjutnya ini bisa kita pecah ya. Y per Y akar Y dikurang 4 per Y akar Y. Kita peroleh 1/2 integral Y per Y akar Y dy dikurang setengah dikali integral 4 per Y akar Y dy. Nah, kita tahu bentuk yang paling mudah untuk diintegralkan itu kan bentuk polinomial ya. Jadi kita bawa ini ke bentuk Y pangkat sesuatu. Ini bisa kita coret, sehingga kita peroleh ini Y pangkat minus setengah. Setengah integral Y pangkat minus setengah dy, kemudian dikurang 2 integral, ini Y pangkat minus 3/2 ya. Oke, untuk yang pertama ini kita akan peroleh setengah dikali 2 dikali Y pangkat setengah. Ini langsung saja ya. Jadi kalau kita punya integral X dx, X pangkat A dx, ini kan 1/A plus 1, X pangkat A plus 1. Jangan lupa ada konstanta. Ini untuk A yang tidak sama dengan min 1. Kemudian ini juga sama. Berarti min 3/2 plus 1 itu adalah minus 2.
Kemudian pangkatnya ditambah 1, berarti Y pangkat minus setengah. Tinggal kita sederhanakan. Ini menjadi Y pangkat setengah itu akar Y. Kemudian suku kedua menjadi 4 akar Y. Sorry, 4 per akar Y ya. Karena ada minusnya. Nah, selanjutnya jangan lupa, kita belum selesai. Jadi kita kembalikan lagi ke variabel awal itu dalam X. Ini langsung saja sama dengan X kuadrat plus 4 ditambah 4 per akar X kuadrat plus 4 plus C. Jadi untuk nomor 1, hasilnya adalah seperti ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Jelas, Kak. Sudah jelas, Kak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini kalian coba dulu kerjakan ya. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Ada yang sudah punya ide untuk soal ini? Kita pakai teknik apa? Parsial. Parsial, Kak. Oke, bisa dibantu parsialnya seperti apa? Oke, kalau integral parsial itu kan kita punya integral UdV sama dengan UV dikurang integral VdI. Nah, karena di sini kita harus menurunkan U, berarti kita pilih U-nya itu supaya mudah untuk diturunkan.
Dan V-nya itu supaya mudah untuk diintegralkan. Kalau di sini yang menjadi U yang mana? X kuadrat. X kuadrat ya, Kak? Oke, X kuadrat ini kita pilih menjadi U, yang ini menjadi dV ya. Kalau kita perhatikan, E pangkat X itu mudah untuk diturunkan, juga mudah untuk diintegralkan. Turunan dan integralnya sama-sama E pangkat X ya. Kemudian kalau kosinus dan sinus, ini juga mudah untuk diturunkan dan diintegralkan. Ini kalau diturunkan menjadi min sin X, kalau diintegralkan menjadi sin X. Sedangkan kalau X pangkat sesuatu, itu cenderung kita pilih sebagai U. Karena kalau kita pilih sebagai dV, nanti pangkatnya akan semakin tinggi. Oke, kalau menggunakan integral parsial, umumnya ada dua cara penulisan yang biasa digunakan. Tapi kalau aku cenderung menggunakan penulisan seperti ini. Jadi, integral X kuadrat D E pangkat X. Oke, ada yang bingung kenapa penulisannya seperti ini? Mungkin aku berikan contoh, kalau kita punya integral 2x per x kuadrat plus 4 dx. Ini bisa kalian misalkan U sama dengan x kuadrat plus 4 diperoleh du dx sama dengan 2x dan seterusnya. Nah, tapi kalau aku langsung saja seperti ini, jadi dx kuadrat plus 4 per x kuadrat plus 4. Di sini kalau U-nya x kuadrat plus 4, kan kita peroleh du dx sama dengan 2x. Nah, di sini 2x dx, ini kan sama dengan du ya. Ini sama saja dengan dx kuadrat plus 4. Oke, kalian boleh menggunakan penulisan seperti ini. Boleh juga menuliskan, misalkan, U sama dengan X kuadrat, dan dV sama dengan E pangkat X dx. Nah, untuk penulisannya kalian harus detail ya, langkah per langkah, apalagi kalau ujian, itu dosen menginginkan langkahnya cukup jelas. Jadi dari sini dV sama dengan E pangkat X dx, kita peroleh V-nya, integral dari ini ya. Jadi E pangkat X. U sama dengan X kuadrat, berarti du-nya sama dengan 2X dx. Nah, ini kan cukup panjang juga ya kalau kalian tuliskan. Kalau langsung seperti ini kan, langsung saja ya. Tidak perlu menuliskan misalkan lagi. Langsung saja menggunakan parsial. Ini menjadi UV, berarti U-nya itu X kuadrat, V-nya itu E pangkat X. X kuadrat E pangkat X dikurang integral V du. V-nya itu E pangkat X. Du-nya itu berarti turunan dari X kuadrat ya. Turunannya itu 2X, jangan lupa dx-nya. Kita punya U sama dengan X kuadrat kan berarti du-nya du dx sama dengan 2X. Du-nya 2X dx. Oke, selanjutnya ini kita apakan? Ada yang tahu? Pakai parsial lagi. Oke, ini kita parsial lagi ya. Yang mana yang menjadi U-nya? U-nya 2X. X, 2X. Ya. Oke, benar ya. Jadi U-nya itu 2X. V-nya E pangkat X.
Di sini X kuadrat E pangkat X dikurang 2-nya kita keluarkan saja. Integral X D E pangkat X. Nah, ini kan sama dengan X kuadrat E pangkat X dikurang 2. Di sini kita masukkan ke parsialnya, jadi UV X dikali E pangkat X dikurang integral V du. E pangkat X, turunan dari X itu 1 ya, tidak perlu ditulis, cukup kita tuliskan dx-nya. Nah, ini kan integralnya E pangkat X ya, jadi sudah selesai. X kuadrat E pangkat X dikurang 2X E pangkat X ditambah 2 integral E pangkat X dx. Jangan lupa konstanta ya. Ketika kalian bekerja pada integral tertentu, konstanta itu penting ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih cukup mudah ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke soal berikutnya. Sama seperti sebelumnya, boleh dicoba lagi 2-3 menit untuk menemukan idenya saja ya. Misalkan seperti tadi idenya itu parsial, yang di parsial X kuadratnya sebagai U, kemudian E pangkat X dx sebagai dv. Oke, bisa dicari dulu idenya. Oke, ada yang bisa bantu untuk ide soal ini? Penyebutnya dijadiin 2 akar X kali akar X tambah 1, terus dimisalin pakai substitusi U sama dengan akar X per 1. Oke, kita langsung substitusi dulu ya, nanti baru kita sederhanakan. Dengan mensubstitusi U sama dengan akar X plus 1, diperoleh du dx
Ini sama dengan 1/2 akar X ya. Berarti kita peroleh dx per 2 akar X sama dengan du. Nah, untuk bentuk seperti ini disesuaikan saja sesuai keperluannya. Misalkan di sini ada 2, supaya lebih sederhana, kan dx per akar X saja, sama dengan 2 du itu juga boleh. Kemudian kita peroleh integralnya, ln akar X plus 1 per 2 dikali X plus akar X dx. Di sini karena kita perlu akar X, ini kan bisa kita keluarkan ya. Jadi kita ubah dulu sedikit bentuknya. Integral ln akar X plus 1 per 2 akar X dikali akar X plus 1 dx. Nah, ini kan bisa kita substitusi ya sekarang. Integral ln U per U, ini kan menjadi du ya. Oke, kemudian kita apakan? Oke, di sini kita perhatikan ada seper-U du. Ini bisa kita tulis sebagai d ln U ya. Atau kalau kalian bingung, kalian misalkan saja substitusi. Misalkan Y sama dengan ln U, dan seterusnya. Tapi intinya sama saja, di sini kita menggunakan substitusi. Ini kan sama dengan integral ln U, d ln U. Nah, ini tidak perlu bingung ya. Ini kan sama saja kalau kita tulis sebagai integral, misalkan V dV. Ini kan setengah V kuadrat plus C. Tapi di sini V-nya itu ln U ya. Berarti ini setengah ln U kuadrat plus C. Oke, ini sama dengan setengah ln U kuadrat plus C. Kita kembalikan lagi, U sama dengan akar X plus 1. Berarti ini sama dengan setengah ln akar X plus 1 plus C. Oh ya, dalam menuliskan logaritma natural, kalian harus berhati-hati. Pada umumnya kalian harus memberikan tanda mutlak. Karena yang dilenkan ini harus positif ya. Di sini kenapa aku pakai tanda kurung, tidak tanda mutlak? Ada yang tahu kenapa? Karena fungsinya definit positif. Oke, akar X itu, akar dari suatu bilangan itu selalu bernilai non-negatif ya. Berarti kalau ditambah 1, akar X plus 1 ini lebih besar sama dengan 1, ini kan lebih dari 0 ya. Tapi kalau kalian bingung, cari aman, langsung saja dituliskan tanda mutlak. Oke, untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk 3 soal pertama kita masih menggunakan teknik substitusi dan parsial. Kita coba ke soal berikutnya. Dari bentuknya ini menggunakan pecah rasional ya. Kita langsung saja. Pertama-tama, dalam menggunakan teknik pecah rasional, ada yang tahu apa yang harus dilakukan pertama kali? Oke, yang pertama kali itu kita faktorkan penyebutnya ya. Di sini cukup mudah, X pangkat 3 dikali X minus 1. Oke, kalau kita pecah rasional, ini bentuknya seperti apa?
Ada yang bisa bantu? Oke, di sini pangkatnya 3 ya untuk X-nya. Berarti akar berulang. Kita punya X pangkat 3. Kemudian per X kuadrat. Ini misalkan B. Kemudian per X. Ini misalkan C. Kemudian kita punya faktor lain. X minus 1. Misalkan ini D. Per X minus 1. Oke, kita misalkan dulu. 3X pangkat 3 minus X kuadrat minus 2X plus 2 per X pangkat 3 dikali X minus 1 sama dengan A per X pangkat 3 plus B per X kuadrat plus C per X plus D per X minus 1. Berarti di sini kita peroleh di sini kita samakan input ya. Berarti A dikali X minus 1 ditambah B dikali X minus 1 ditambah C dikali X kuadrat dikali X minus 1 ditambah D dikali X pangkat 3. Kemudian penyebutnya X pangkat 3 dikali X minus 1. Karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya harus sama ya. Kita harus menyamakan koefisiennya. Di sini kalau kita cari koefisien X pangkat 3 itu ada C plus D ya. Plus D X pangkat 3. Kemudian untuk koefisien dari X kuadrat ada minus C ya. Minus C X kuadrat. Kemudian untuk koefisien dari X itu ada minus B. Kemudian plus A. Jadi plus A min B dikali X. Kemudian untuk konstantanya itu cuma min A. Ini sama dengan 3X pangkat 3 minus X kuadrat minus 2X plus 2. Untuk menemukan koefisien A, B, C, D ini sebenarnya ada beberapa cara ya. Itu tergantung kalian saja menggunakan cara yang mana. Aku lihat di pekerjaan kalian ada yang di sini kalian substitusikan pembuat nolnya, itu boleh juga. Ada yang menggunakan cara seperti aku ini. Kalian menggunakan eliminasi substitusi nantinya, itu juga boleh. Diperoleh sistem persamaan. C plus D sama dengan 3. Kemudian min P sama dengan min 1. Kemudian A min B sama dengan minus 2. Kemudian minus A sama dengan 2. Oke, ini kita namakan saja. Permisi Kak, Ya. kayaknya tadi di penjabaran yang ruas kanan itu ada plus BX kuadrat. Oh iya, ada BX kuadrat ya.
Oke, di sini plus B min C. Oke, ada yang ketinggalan lagi? Sudah benar, Kak. Oke, terima kasih koreksinya ya. Berarti di sini B minus C sama dengan min 1. Ini supaya mudah kita namakan sistem persamaan ini. Dari persamaan 4 diperoleh A sama dengan min 2. Kemudian dari persamaan 3 diperoleh B sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusi ke persamaan 2, kita peroleh C-nya sama dengan 1. Kemudian dari persamaan pertama diperoleh D sama dengan 3 minus C sama dengan 2. Jadi, yang ini tadi akan sama dengan minus 2 per X pangkat 3, kemudian ditambah BX kuadrat, B per X kuadrat itu kan 0 ya, kita lewati saja, kemudian ditambah C per X, itu per X, kemudian ditambah D per X minus 1, jadi 2 per X minus 1. Akibatnya, integral ini akan sama dengan integral minus 2 per X pangkat 3 plus 1 per X plus 2 per X minus 1 dx. Oke, ini cukup mudah untuk diselesaikan ya. Ini kan berarti minus 2 X pangkat minus 3. Kita integralkan, kita peroleh X pangkat minus 2 ya. Kemudian per X jadi ln X. Kemudian 2 per X minus 1 menjadi 2 ln X minus 1. Jangan lupa plus C. Oke, cukup mudah ya. Cuman untuk teknik pecah rasional itu memang agak panjang. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Untuk nomor 4, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke soal berikutnya lagi. Oke, bisa dikerjakan dulu 1-2 menit. Oke, untuk soal ini ada yang sudah punya idenya? Di sini kalau kita perhatikan, penyebutnya itu kita bisa
buat kuadrat sempurna menjadi X minus 1 kuadrat plus 9. Nah, kalau penyebutnya sulit untuk difaktorkan, kita coba buat kuadrat sempurna seperti ini ya. Nanti ini arahnya ke substitusi X minus 1 sama dengan tan sesuatu. Oke, kalau penyebutnya tidak dapat difaktorkan seperti ini, kita buat dia menjadi pembilangnya itu suatu konstanta ya. Di sini kan masih ada 2x plus 6. Kita coba keluarkan 2x-nya. Ada yang tahu caranya seperti apa? Oke, kalau kita perhatikan ini, kalau kita turunkan, kan akan menjadi 2x minus 2 ya. Ini kita ubah menjadi 2x minus 2 plus 8. Diperhatikan bahwa, nah nanti ini kan sudah seperti yang kita inginkan ya. Suku kedua itu pembilangnya suatu konstanta, sedangkan untuk suku pertamanya, ini kan langsung saja jadinya ln x kuadrat minus 2x plus 10 ya, integralnya nanti. Integral 2x plus 6 per x kuadrat minus 2x plus 10. Ini akan sama dengan integral 2x minus 2 per x kuadrat min 2x plus 10 dx, kemudian ditambah dengan integral 8 per x kuadrat minus 2x plus 10 dx. Oke, ini kan sama dengan integral d x kuadrat minus 2x plus 10 per x kuadrat min 2x plus 10. Atau kalau seperti tadi yang aku katakan, kalau kalian masih cukup bingung, kalian misalkan saja U sama dengan x kuadrat minus 2x plus 10. Dan seterusnya. Ini kan langsung ln x kuadrat minus 2x plus 10. Ini juga aku tidak beri tanda mutlak karena ini definite positif ya. Oke, selanjutnya untuk integral yang kedua ini, ada yang tahu cara mengerjakannya? Yang penyebutnya dibentuk kayak di atas. Oke, 8-nya kita keluarkan, kemudian penyebutnya kita bentuk menjadi seperti ini. Kemudian? Terus integralnya jadi 1/3 arc stang x per 3 plus d. X per 3 Plus plus d. D. Oke, mungkin kita coba kerjakan dulu lebih pelan-pelan supaya lebih mudah dimengerti ya. Kalau kita perhatikan, oke, sebelumnya kita kan tahu integral dari 1/x kuadrat plus a kuadrat dx. Ini kan akan sama dengan 1/a arc stangen x per a plus c ya. Nah, kemudian bagaimana kalau bentuknya seperti ini? X minus 1 kuadrat plus 3 kuadrat dx. Nah, dx di sini kan bisa kita tulis sebagai dx min 1 ya.
Jadi ini akan sama dengan integral per X minus 1 kuadrat plus 3 kuadrat dx minus 1. Ini akan sama dengan 1/3, di sini A-nya 3, setengah X minus 1 per 3 plus C. Oke, di sini seharusnya X minus 1 ya. Di sini 8 dikali 1/3 menjadi 8/3. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Ya, yang kita pandang X di sini itu adalah X min 1. Ini ya. X minus 1-nya itu seakan-akan seperti X. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sama seperti sebelumnya, mungkin bisa dicoba dulu. Oke, ada yang sudah ketemu idenya untuk soal yang ini? Oke, di sini kalau kita manipulasi sedikit, pembilangnya kita kalikan E pangkat X, kemudian penyebutnya kita kali E pangkat X. Ini kan bisa kita lakukan substitusi ya. Jadi kita substitusi Y sama dengan E pangkat X. Nah, ini kan menjadi Y kuadrat min 1 dikali Y. Ini bisa kita pecah rasional. Oke, jadi di sini idenya adalah mensubstitusi Y sama dengan E pangkat X. Kita substitusi. Y sama dengan E pangkat X, kita peroleh
dy sama dengan e pangkat x dx. Nah, di sini kan kita perlunya dx ya. Boleh kalian tulis seperti ini juga. Jadi dx sama dengan dy per e pangkat x. Nah, e pangkat x di sini y. Ini boleh kalian tulis seperti ini, atau boleh kalian kalikan e pangkat x dulu. Tergantung kalian saja sukanya yang mana. Oke, kalau aku akan langsung seperti ini saja. Kita peroleh integral dx per e pangkat 2x minus 1 sama dengan integral e pangkat x dx per e pangkat x dikali e pangkat 2x minus 1. Ini sama dengan integral dy per y dikali y kuadrat minus 1. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa melakukan pecah rasional, tapi di sini aku langsung saja untuk mempersingkat waktu, supaya lebih banyak soal yang dapat dibahas. Kalian akan peroleh integral min 1 per y plus 1 per 2y plus 1, kemudian plus 1 per 2y minus 1 dy. Untuk suku pertama itu menjadi minus ln y, kemudian suku kedua itu menjadi 1/2 ln y plus 1, dan suku ketiga menjadi 1/2 ln y minus 1. Jangan lupa plus c. Oke, jadi ternyata cukup sederhana ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Kak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bisa dicoba lagi untuk mencari idenya. Oke, ada yang sudah ketemu untuk ide soal ini? Di substitusi ya, Kak, X plus 1-nya. Substitusi apa? X plus 1-nya. Ini jadinya X plus 1-nya dijadiin U. Oke, kita coba dulu ya.
Kalau U sama dengan X plus 1, kita peroleh DU sama dengan DX. Berarti integralnya akan menjadi integral U. Di sini DU. Kemudian untuk yang di sini, kita ubah menjadi 4 dikurang X plus 1 kuadrat. Ini menjadi 4 minus U kuadrat. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita substitusi lagi ya. 4 minus U kuadrat sama dengan misalkan V. Oke, kita coba. Sepertinya berhasil. Oke, sebelumnya, kalau kalian ketemu bentuk akar seperti ini, dan di dalamnya ada bentuk polinomial seperti ini, kalian coba bentuk kuadrat sempurnanya ya. Jadi kalau di sini kan 3 dikurang X kuadrat plus 2X. Ini kan supaya menjadi kuadrat sempurna, ini plus 1, berarti di sini menjadi 4. Ini sama dengan 4 dikurang X plus 1 kuadrat. Nah, dari sini pada umumnya, aku akan melakukan substitusi X plus 1 sama dengan 2 sin Y, atau 2 cos Y. Supaya akarnya itu hilang ya. Kan menjadi, kalau kita substitusi X plus 1 sama dengan 2 sin Y, ini kan menjadi 4 dikurang 4 sin kuadrat Y. Kalau diakarkan menjadi 2 cos Y. Oke, kita gunakan cara yang tadi disebutkan saja. Kita substitusi. U sama dengan X plus 1 diperoleh. DU sama dengan DX. Dan integral X plus 1 dikali akar 3 minus 2X minus X kuadrat DX. Ini akan sama dengan integral X plus 1. Yang di dalam akar kita bentuk kuadrat sempurna dulu. 4 dikurang X plus 1 kuadrat dx. Ini akan sama dengan integral U dikali akar 4 minus U kuadrat du. Oke, selanjutnya kalau 4 minus U kuadrat, ini kan turunannya adalah minus 2U ya. Di sini kita punya U. Berarti paling mudah adalah kita mensubstitusi 4 minus U kuadrat. Di sini, selanjutnya, dengan mensubstitusi V sama dengan 4 minus U kuadrat, kita peroleh dV sama dengan dV du sama dengan minus 2U. Berarti U du sama dengan minus setengah dV. Dan integral U akar 4 minus U kuadrat du akan sama dengan integral akar V min setengah dV. Ini sama dengan min setengah integral V pangkat setengah dV. Ini akan sama dengan, ini kan menjadi 2/3 V pangkat 3/2 ya. Berarti kalau dikali min setengah menjadi min 1/3 V pangkat 3/2 plus C. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke variabel awal, yaitu X. Dari sini kan kita peroleh V-nya sama dengan 4 dikurang X plus 1 kuadrat ya.
Atau sama dengan 3 minus 2x minus x kuadrat. Berarti dapat kita tuliskan jadi integral yang awal ini, x plus 1 dikali akar 3 minus 2x minus x kuadrat dx, ini akan sama dengan min 1/3, kayaknya itu ini, 3 minus 2x minus x kuadrat, pangkat 3/2 plus c. Oke, di sini kalau kalian perhatikan, kalau kalian ambil substitusi sama dengan 3 minus 2x minus x kuadrat, ini ternyata lebih sederhana ya. Kan kita peroleh dy-nya sama dengan min 2 minus 2x dx. Nah, ini langsung jadi ya, sekali substitusi aja langsung jadi. Oke, di soal ini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, seperti sebelumnya bisa dicoba lagi ya. Oke, ada yang mau membantu untuk soal ini? Oke, ini ada sedikit tips ya. Kalau kalian ketemu bentuk sin 2x, itu kan sama dengan 2 sin x cos x. Nah, kalau dia di pembilang, cos x dx-nya ini bisa bermanfaat kalau kita ingin mensubstitusi u sama dengan sin x. Di sini kalian boleh substitusi u sama dengan sin x. Nanti kan menjadi integral 2u dx. Cos x dx-nya itu menjadi du. Kemudian penyebutnya menjadi u pangkat 4 plus 1. Nah, selanjutnya ini
Tidak perlu kalian pecah rasional ya. Ada yang tahu bagaimana kelanjutannya kalau kita sudah mendapatkan seperti ini? Oke, ada sedikit hint. Jadi kita memanfaatkan Y kuadrat plus 1 dy sama dengan arc setengah Y. Oke, kira-kira kita apakan? Ada yang punya ide? Oke, di sini aku langsung bantu saja ya. 2UDU ini kan bisa kalian tulis sebagai DU kuadrat. Kemudian U pangkat 4 plus 1 ini kan U kuadrat dikuadratkan plus 1. Nah, ini kan menjadi arcus tangan U kuadrat. Jadi kita sudah dapat idenya, sekarang kita tuliskan. Kita substitusi. Y sama dengan sin X. Kita peroleh dy dx sama dengan cos X. Berarti di sini dy sama dengan cos X dx. Dan integral sin 2x per sin pangkat 4x plus 1 dx ini akan sama dengan integral 2 sin x cos x dx per sin pangkat 4x plus 1. Ini akan sama dengan integral 2y per y pangkat 4 plus 1 dy. Selanjutnya, dengan mensubstitusi U sama dengan Y kuadrat, diperoleh DU sama dengan 2Y dy, dan integral 2Y per Y pangkat 4 plus 1 dy akan sama dengan integral U kuadrat 1, kemudian 2Y dy menjadi D. Ini akan sama dengan arcus tangan U plus C. Kita kembalikan U-nya sama dengan Y kuadrat dan Y-nya sama dengan sin X. Jadi langsung saja ini kan sin kuadrat X. Jadi integral
sin 2x per sin pangkat 4x plus 1 dx, ini akan sama dengan markas tangan sin kuadrat x plus c. Oke, sebenarnya ini kalau kalian mau, boleh langsung kalian substitusi y sama dengan sin kuadrat x. Nanti kan kalian peroleh dy sama dengan 2 sin x cos x dx. Atau sama dengan sin 2x dx. Ini jauh lebih cepat ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, mungkin pertama kali kalian lihat soal ini, kira-kira kalian apakan? Pertama kali lihat saja, sebelum sempat mencoba. Oke, aku tanya satu orang ya. Muhammad Udin Mustafa. Iya, Mas. Kalau kamu melihat soal seperti ini, kira-kira kamu akan melakukan hal apa pertama kali? Enggak tahu, Mas. Bingung. Oke, kalau Fahmi Milatika. Masih belum tahu juga, Mas. Oke, ini kan bentuknya agak rumit ya. Kita coba sederhanakan dulu. Yang paling mudah untuk disederhanakan kan adalah akarnya. Kalau kita substitusi X sama dengan Y kuadrat, akarnya kan menjadi hilang ya. Nah, tapi ini belum tentu berhasil. Kita harus coba dulu. Kalau kita coba, ini kan menjadi dx sama dengan 2y dy. Berarti integralnya menjadi integral arc setangan y dikali 2y dy. Oke, Amelia Wardani. Kira-kira ini bisa dilanjutkan atau tidak? Kalau bisa, kira-kira kita apakan? Halo, Amelia Wardani. Ya. Iya, Kak. Kalau aku kan mencoba nih, substitusi X sama dengan Y kuadrat. Kemudian diperoleh bentuk seperti ini. Kira-kira ini bisa dilanjutkan atau tidak? Sulit ya, Kak. Oke. Ada yang berpendapat lain mungkin? Kira-kira mungkin tahu ini bisa dilanjutkan atau tidak? Oke, kalau kita lihat di sini kan dua suku ya. Kalau ada dua suku seperti ini dan bentuknya agak sulit, itu kita coba berpikir ke arah integral parsial. Kalau ini kita integral parsial, arc setangan itu kan sulit untuk diintegralkan.
tapi mudah untuk diturunkan. Berarti kita coba ini sebagai U, dan ini sebagai dV. Berarti kan ini arcus tangan Y, D setengah Y kuadrat. D Y kuadrat ya. Berarti Y kuadrat arcus tangan Y dikurang integral VDU. Berarti Y kuadrat, DU-nya itu turunan dari arcus tangan Y. Itu 1 plus Y kuadrat. Tinggal kita integralkan ini saja. Ternyata ini cukup mudah ya. Berarti bisa untuk kita lanjutkan. Kita tuliskan, kita substitusi. X sama dengan Y kuadrat, kita peroleh dx sama dengan 2y dy, dan integral arcus tangan akar x dx ini akan sama dengan integral arcus tangan y dikali 2y dy. Ini akan sama dengan integral arcus tangan y dy kuadrat sama dengan, kita parsial di sini, berarti UV y kuadrat arcus tangan y dikurang integral VD. V-nya itu y kuadrat, du-nya itu tadi 1 plus y kuadrat dy. Berarti ini y kuadrat arcus tangan y dikurang. Nah, ini kan kita punya integral y kuadrat per 1 plus y kuadrat. Ada yang tahu kira-kira ini diapakan? Oke, seperti yang aku katakan tadi, ini kita bisa memanfaatkan integral dari 1 plus y kuadrat dy. Sebenarnya ini tidak harus 1 ya. Kalau misalkan ini konstanta lain, misalkan 3, 3-nya ini kan bisa dibawa keluar. Jadi 3 dikali integral 1 plus y kuadrat. Kalau di sini, oh ya, di sini nggak harus 1 juga ya. Bisa juga a kuadrat. Kalau 1 kan langsung arcus tangan y. Tapi kalau a kuadrat kan menjadi 1/a arcus tangan y per a. Yang penting di sini y kuadrat ditambah sesuatu kuadrat. Di sini kan udah y kuadrat plus 1 ya. Supaya menjadi konstanta, ini kan y kuadratnya perlu kita keluarkan. Ini kita manipulasi menjadi 1 dikurang 1 per 1 plus y kuadrat. Berarti ini dikurang integral 1 dikurang 1 per 1 plus y kuadrat dy. Ini akan sama dengan y kuadrat arcus tangan y. Kemudian dikurang y dikurang arcus tangan y. Kemudian plus C. Plus C-nya boleh kalian taruh di akhir. Karena kalau ini kalian integralkan, ini kan plus C. Kalau dikali min 1 kan menjadi min T. Tapi min C itu kan juga suatu konstanta. Jadi bisa kalian lambangkan sebagai plus C di paling akhir saja. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu, ketika kalian mengintegralkan sesuatu secara terpisah, kalian menuliskan konstantanya juga perlu hati-hati. Oke, ini kita lanjutkan dulu ya. Kita kembalikan y-nya sama dengan akar x.
Berarti ini akan sama dengan X arcus tangan akar X. Kemudian dikurang akar X. Lalu ditambah arcus tangan akar X. Kemudian ditambah konstanta. Oke, soal ini dulu ada yang mau ditanyakan? Saya masih bingung bagaimana cara menurunkan arcus tangan. Arcus tangan. Kalau kita punya arcus tangan X, ini turunannya adalah 1/1 plus X kuadrat ya. Ini langsung saja, jadi turunan arcus tangan itu 1/1 plus X kuadrat, dan integral dari 1/1 plus X kuadrat itu arcus tangan X. Nah, kalau di sini bukan X, ya disesuaikan saja. Misalkan arcus tangan X kuadrat. Kalian turunkannya menggunakan aturan rata ya. Jadi 2X per 1 plus X kuadrat di kuadrat. Apakah menjawab? Apakah? Oke, Kak, paham. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi untuk soal yang ini? Oke, kalau belum ada, aku coba jelaskan dulu yang aku katakan tadi. Jadi misalkan kalian punya seperti ini, integral X kuadrat dx. Oke, kita pakai contoh sederhana saja. Misalkan di sini ada 2X dx. Misalkan karena suatu hal, ini kalian integralkan terlebih dahulu. Sepertiga X pangkat 3, kemudian ditambah integral 2X dx. Kemudian baru kalian integralkan yang ini, sepertiga X pangkat 3 plus X kuadrat plus C. Nah, ini sebenarnya kurang tepat ya. Karena ketika kalian sudah mengintegralkan yang ini, kan ada suatu konstanta ya. Jadi di sini perlu ditulis suatu konstanta. Ketika kalian mengintegralkan yang ini lagi, kalian dapat konstanta lainnya. Jadi kalau seperti ini, aku akan menulisnya plus C1, lalu plus C2. Lalu aku sederhanakan lagi menjadi sepertiga X pangkat 3 plus X kuadrat plus C. Dengan C-nya itu sama dengan C1 plus C2. Nah, ini kelihatannya sederhana, tapi cukup penting ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kalian coba kerjakan dulu soal ini untuk menemukan idenya.
Oke, ada yang sudah ketemu idenya? Oke, di sini kan soalnya ada bentuk yang tidak sederhana ya untuk diintegralkan. Ini kalian tidak perlu berpikir yang rumit-rumit, kalian cukup berpikir sesuatu yang sederhana. Hal paling sederhana yang bisa kalian lakukan kan mengubah ini menjadi suatu variabel ya. Masalah berhasil atau tidaknya, teknik ini kan belakangan saja. Yang penting kita coba dulu. Kita coba di sini mensubstitusi Y sama dengan arcus sinus X. Kita perhatikan di sini, ini kan bisa kita bentuk menjadi arcus sinus X, dx. Tapi di sini kita tidak bisa menggunakan metode parsial ya, karena ini kan sulit untuk diintegralkan. Kita coba substitusi dulu dengan mensubstitusi Y sama dengan arcus sin X. Atau di sini X sama dengan sin Y. Kita peroleh. Kita turunkan terhadap Y, berarti dx dy sama dengan cos Y. Berarti dx-nya sama dengan cos Y dy. Berarti kita peroleh integral arcus sin X dikuadratkan dx. Ini akan sama dengan integral Y kuadrat dikali cos Y dy. Oke, selanjutnya ini cukup mudah ya. Tinggal kita gunakan integral parsial saja. Yang kita jadikan V adalah yang mudah untuk diintegralkan. Dan jika kita integralkan itu tidak makin panjang ya. Kalau Y kuadrat kita integralkan itu kan makin panjang. Maksudnya pangkatnya malah bertambah. Sebaiknya kita pilih yang ketika kita integralkan itu entah berulang, misal cos kan menjadi sin, nanti menjadi cos lagi, dan seterusnya. Atau yang mudah untuk diintegralkan. Tapi selain mudah untuk diintegralkan, itu sebaiknya berulang atau sederhana ya. Jadi ini Y kuadrat di sini. Berarti UV Y kuadrat sin Y dikurang integral V du. V-nya itu sin Y. Du-nya itu turunan dari Y kuadrat, berarti 2Y dy. Ini kita kembali lakukan metode parsial. Berarti Y kuadrat sin Y kalau sin Y integralnya kan cos Y. Sorry, min cos Y. Supaya lebih cantik bentuknya, yang kita integralkan itu sin Y saja. Berarti kan minus, sorry, yang kita integralkan itu minus sin Y saja. Berarti integralnya cos Y. Duanya kita keluarkan, integral Y d cos Y. Cos Y diturunkan menjadi min sin Y ya. Oke, berarti ini Y kuadrat sin Y ditambah 2 dikali UV Y cos Y min integral V du. Berarti cos Y dy.
Berarti sama dengan Y kuadrat Y plus 2Y cos Y. Integral cos Y itu sin Y. Berarti ini min sin Y. Min 2 sin Y plus Y. Oke, ini belum selesai ya. Kita kan misalkan Y sama dengan arca sin X. Atau ekuivalen dengan X sama dengan sin Y. Yang ini mudah saja. Yang ini juga mudah saja. Sedangkan cos Y ini perlu kita cari ya. Ini juga mudah. Untuk mencari cos Y, kita manfaatkan ini. Karena X sama dengan sin Y, maka cos Y ini kan sama dengan akar 1 min sin kuadrat X. Sin kuadrat Y ya. Ini sama dengan akar 1 minus X kuadrat. Sehingga kita peroleh di sini integral dari arca sin X dikuadratkan dx. Ini akan sama dengan Y kuadrat sin Y. Berarti arca sin X kuadrat dikali X ditambah 2 arca sin X dikali akar 1 minus X kuadrat. Kemudian dikurang 2X ditambah C. Jadi hasilnya seperti ini. Ternyata kita cukup menggunakan metode substitusi ya, yang sederhana saja. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya saja. Karena waktunya tinggal 5 menit, mungkin aku langsung kerjakan saja. Atau untuk soal yang ini, kalian coba sebagai latihan saja. Nanti aku berikan kuncinya. Aku berikan hint-nya. Di sini kan kita punya 2 bentuk akar ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menyederhanakan 2 bentuk akar ini? Biar sekali jalan langsung kedua-duanya ini sederhana. Ada yang bisa menebak mungkin? Oke, untuk akar yang di bawah ini, kita substitusi X-nya sama dengan sesuatu kuadrat. Misalkan Y kuadrat. Ini anggap kita belum tahu ya. Nah, kalau kita substitusi X sama dengan Y kuadrat, yang ini kan akarnya hilang ya. Sedangkan untuk yang di pembilang, itu kan menjadi akar 1 minus Y kuadrat. Kira-kira Y-nya itu apa? Supaya akarnya ini juga hilang. Ada yang tahu? Oke, di sini kita substitusi Y-nya sama dengan sin sesuatu. Misalkan saja sin U. Atau bisa juga cos ya. Kan kalau Y-nya sama dengan sin U, ini menjadi cos U. Sedangkan kalau Y-nya cos U, ini menjadi sin U. Dengan kata lain, kita substitusi X sama dengan sin kuadrat U.
Atau bisa juga X sama dengan cos kuadrat U. Oke, untuk soal ini akan aku bantu. Ini mirip dengan soal tugas kalian ya. Jadi di sini di penyebutnya agak rumit. Aku coba supaya menghilangkan si -1 ini. Caranya kita memanfaatkan identitas dari cos. Jadi ini akan sama dengan integral. Kita coba supaya -1-nya hilang, berarti kita substitusi ini 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti kan ini menjadi min 2 sin kuadrat X plus sin 2X plus 4 cos kuadrat X dx. Oke, selanjutnya ada yang tahu ini diapakan? Ini mirip tugas kalian, sepertinya harusnya kalian tahu ya. Ada yang tahu ini kita apakan? Oke, aku bagikan link presentasinya. Oke, langsung saja ini kita kalikan secant kuadrat X di pembilang dan penyebut ya. Kan ini sin 2X bisa kita tuliskan sebagai 2 sin X cos X. Oke, kalau di integral, ternyata kalau kalian ketemu sin 2X dari beberapa soal yang di atas, itu kemungkinan kalian perlu mengubahnya menjadi 2 sin X cos X, supaya lebih mudah. Kalau sudah seperti ini, pembilang dan penyebut, kita bagi dengan cos kuadrat X. Idenya adalah kita memanfaatkan turunan dari tan X adalah secant kuadrat X. Kalau kita kali pembilang dan penyebut dengan 1 per cos kuadrat X, maka untuk pembilang akan menjadi secant kuadrat X, sedangkan untuk penyebut ini menjadi minus 2 tan kuadrat X, kemudian ini kan tadi 2 sin X cos X. Kalau dibagi cos kuadrat X, ini akan menjadi 2 sin X per cos X, atau 2 tan X. Untuk yang di sini menjadi plus 4. Nah, ini kan sudah terlihat ya. Kita substitusi U sama dengan tan X. Berarti kita peroleh DU sama dengan secant kuadrat X dx. Ini sama dengan integral DU per minus 2U kuadrat plus 2U plus 4. Kalau minus setengahnya kalian keluarkan, ini akan menjadi minus setengah integral DU per U kuadrat minus U minus 2. Nah, selanjutnya bisa kalian kerjakan menggunakan teknik pecah rasional. Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Oke, kalau belum ada, mungkin tutorial hari ini bisa aku cukupkan. Oh ya, aku mau menambahkan untuk hasil pekerjaan kalian, itu sudah aku berikan feedback-nya di Elok. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa konfirmasi ke aku langsung ya. Kemudian untuk tutorial kedua, itu kan diadakan hari Sabtu depan.
itu aku tidak bisa mengisi karena ada acara, ada lomba. Jadi kemungkinan akan aku geser ke hari Minggu pagi. Nanti akan aku umumkan di grup. Aku stop record dulu.